Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aziza dengan NIM 24722 Saya dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Madiun. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS matkul teori kekerasan dan konflik sosial. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah topik yang berjudul kekerasan dalam pelacuran lesbian. Jadi apa aja sih kekerasan yang ada dalam pelacuran lesbian? Kekerasan yang kita bahas di video ini tuh kalau didasarkan dengan pendapatnya Joan Galtung, dia masuknya ke kekerasan langsung, kekerasan yang dapat terlihat secara kasat mata. Nah terus ini di sini macam-macam kekerasannya ini aku bagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama kekerasan fisik, kedua kekerasan mental, dan yang ketiga penyalahgunaan dan manipulasi materi. Oke, mulai dari yang pertama kekerasan fisik. Kekerasan fisik di sini itu bisa berupa pemaksaan, baik itu dari germo, dari asistennya germo atau dari pelanggan. Terus ada juga kekerasan fisik ini yang berupa ancaman atau bahaya kesehatan yang mungkin bisa menimpa seorang PSK atau pekerja seks komersial. Jadi dari pemaksaan dulu. Pemaksaan yang dilakukan oleh germo atau asistennya germo. Asisten germo ini disebut sebagai preman-premannya si germo atau si mami ini tadi, si mami ya. Itu bisa berupa pemaksaan secara fisik, pemaksaan untuk si PSK ini tetap bekerja walaupun dia dalam kondisi tidak fit sekalipun. Terus selanjutnya pemaksaan dari pelanggan ini bisa berupa pemaksaan saat seorang PSK melayani pelanggan tapi di luar dari perjanjian transaksi. Jadi kadang ada pelanggan yang fetisnya abnormal gitu ya. Nah kadang fetis-fetis dari pelanggan itu ada juga yang merugikan atau melukai PSK secara fisik. Terus selanjutnya bahaya kesehatan, ancaman bahaya kesehatan. Nah, di sini kan konteksnya pelacuran lesbian ya, atau pelacuran yang dilakukan sesama jenis, sesama perempuan. Nah, dalam kasus di novel ini pelacuran yang dibahas itu kan pelacuran yang ada di bawah germo, pelacuran yang ada di rumah bordil. Nah, para PSK pelacuran lesbian ini, mereka ini dimanipulasi dengan kata-kata kalian dan kata-kata gini, kalian kalau menjadi pelacur lesbian itu kalian lebih aman kok, kalian nggak akan kena penyakit seperti kalian melayani lawan jenis, karena kalian kan nggak berhubungan secara antar alat kelamin. Tapi pada faktanya itu salah. Pada faktanya ancaman bahaya penyakit yang mungkin bisa menimpa seorang PSK ini sama besarnya ketika mereka melayani pelanggan lawan jenis maupun sesama jenis. Karena walaupun mereka lesbian ya, walaupun mereka tidak melayani hubungan seksual itu antar alat kelamin, tapi kan mereka juga melayani hubungan seksual tuh dari anal maupun oral, dan itu sama-sama berbahayanya loh. Maksudnya mereka juga tetap bisa tertular penyakit menular seksual. Terus yang kedua tadi kekerasan mental. Kekerasan mental di sini tuh bisa berupa penghinaan, ancaman, dan konflik batin. Yang pertama penghinaan. Jadi banyak dari PSK kan yang mendapat penghinaan dari lingkungan sekitarnya karena mereka dianggap punya profesi yang rendah, yang hina, dan itu melukai batin mereka, melukai mental mereka. Terus ada juga ancaman. Ancaman di sini tuh bisa berupa ancaman secara verbal, baik itu dari germo, asisten, atau pelanggan. Terus ada konflik batin. Banyak juga para PSK tuh yang sebenarnya kan mereka merasa terpaksa ya, dan mereka tuh memendam perasaan-perasaan sedih, marah, bingung, bahkan mereka kehilangan jati dirinya mereka. Terus yang ketiga, ini ada yang ketiga tadi kan bentuk kekerasannya penyalahgunaan dan manipulasi materi. Nah, di sini kita bagi lagi menjadi 2 ya, pelacuran yang ada di bawah rumah bordil dan pelacuran secara mandiri. Maksudnya pelacuran yang mereka bergerak sendiri mencari pelanggan sendiri. Yang pertama pelacuran di rumah bordil ini tuh seringkali mereka tuh dapat fee itu nggak sesuai sama yang seharusnya mereka dapat, karena keuntungan tadi mungkin dikorupsi oleh germo atau dari asistennya germo yang mengantar mereka, yang mengawasi mereka. Jadi mereka nggak dapat haknya mereka sesuai yang dijanjikan. Terus pelacuran yang bergerak sendiri tanpa di bawah rumah bordil atau di bawah germo, di sini tuh kasusnya ketika ada seorang individu sebagai PSK mandiri yang menawarkan jasanya mereka, tapi ada orang-orang terdekat atau mungkin orang-orang sekitarnya mereka yang tahu nih kalau mereka berprofesi sebagai seorang PSK. Nah kan umumnya seorang PSK nih nggak mau orang lain sampai tahu profesi mereka sebenarnya.
Nah, orang-orang yang tahu profesi mereka ini memanfaatkan kondisi tersebut untuk memeras mereka secara ekonomi, untuk melakukan ancaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat. Dan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.